Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli tahun 2020, mari bersama kita mendadar hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian pada tanggal 26 Juli 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada tanggal 26 Juli yang akan datang, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan yang akan kami terima pada tanggal 26 Juli 2020 menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Selamat bersiap diri, Tuhan memberkati. Saat ini mari bersama-sama kita menerima pelayanan sabda. Untuk itu mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam nyanyian yang kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan diambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepada kamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal.
Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema Jati Diri Anak-anak Allah. Agar menjadi gandum yang mentes atau berbulir, tanaman gandum itu memerlukan proses.
Agar gandum itu mentes memerlukan proses. Mulai dari benih, kemudian tumbuh sekian sentimeter, muncul batang, daun, sampai berwarna coklat dan berbulir. Sebuah proses yang tidak hanya terjadi sehari dua hari, namun proses yang terjadi berbulan-bulan, sebagaimana mestinya usia gandum itu berbulir. Selain proses waktu, gandum itu juga memerlukan proses adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Adaptasi terhadap lingkungan, habitatnya. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gandum itu hidup berdampingan dengan lalang, di mana lalang itu kemungkinan keberadaannya bisa menghambat pertumbuhan gandum. Untuk itu, gandum perlu penyesuaian diri, perlu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapinya. Inilah proses yang tidak terjadi secara instan, karena tanaman gandum atau gandum itu tidak kemudian dari benih langsung bisa berbulir, dan kemungkinan di ladang gandum tidak ada lalang itu juga kecil. Maka proses yang harus dilalui oleh tanaman gandum sehingga mentes atau berbulir itu adalah proses penyesuaian waktu dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu ini menceritakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu, yakni tentang lalang di antara gandum. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, berdasarkan habitatnya, lalang dan gandum itu hidup berdampingan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengatakan di dalam perumpamaannya itu, ketika ada seorang hamba yang berkata kepada tuannya yang ingin mencabut lalang yang dianggap mengganggu tanaman gandum itu, sang tuan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Catatan pentingnya ialah lalang dan gandum hidup serta tumbuh dalam habitat yang sama. Konon katanya keduanya, gandum dan lalang itu mirip sehingga susah untuk dibedakan. Ada juga yang menyebut bahwa lalang itu adalah gandum palsu. Apakah bisa dibedakan? Bisa dibedakan ketika bulir-bulir gandum itu muncul dan warnanya menjadi kecoklatan, sedangkan lalang itu menjadi berwarna hitam. Dari situlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat perbedaannya. Dan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya adalah lalang dan gandum itu sampai pada musim menuai pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaannya, di mana ketika itu para murid ingin dijelaskan maksud perumpamaan itu apa Tuhan. Di ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid, dan di ayat yang ke-43 Tuhan Yesus memberikan penekanan.
yang demikian. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Penekanan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan seorang penabur, dan di perikop ini juga Tuhan Yesus menekankan akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perumpamaan lalang di antara gandum menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara murid yang benar dengan orang lain. Lalang itu menunjuk kepada hidup yang menuruti bujukan iblis sehingga bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Berbeda dengan gandum yang mau mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan. Perbedaannya tadi adalah gandum itu berbulir, atau dengan kata lain mentes. Tuhan Yesus juga menyampaikan, meski lalang dan gandum hidup berdampingan, namun gandum itu harus tetap mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda dari lalang. Tantangan itu tidak menghentikan gandum untuk tetap tumbuh sebagaimana mestinya sampai menghasilkan buah hingga tiba masa panen. Pengajaran tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, yang juga dijelaskan kepada para murid, mengajak bagi setiap orang agar mau mendengar, sehingga hidupnya itu seperti gandum yang berbulir di tengah realita, di tengah tantangan yang harus hidup berdampingan dengan lalang. Dengan mau mendengar, tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Realita hidup yang diiringi dengan tantangan itu mungkin terjadi, apalagi di dunia ini. Nah, melalui firman Tuhan pada minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk bersama-sama mengintrospeksi diri dan senantiasa belajar supaya kita menjadi gandum yang mentes. Bagaimana caranya? Dengan kita menampakkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin saat ini kita menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan mungkin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sedang prihatin. Kehidupan kita diwarnai dengan hal-hal demikian. Nah, itu adalah sebuah proses yang menjadikan anak-anak Allah itu menjadi mentes. Mentes dalam hal ini bermakna memiliki jiwa yang tangguh, kuat, semangat, tekun, setia menjalani proses hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, semestinya tidak membuat kita kemudian menjadi patah semangat, namun dengan adanya kesulitan dan tantangan itu, kiranya kita semakin dimampukan untuk giat dan semakin bersemangat mengerjakan tugas kita dengan benar. Namun sayangnya, ada beberapa hal yang bisa membuat manusia hidup dalam kecenderungan perilaku instan, enggan untuk berproses, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dunia ini tidak ada yang serba instan. Semua memerlukan proses dan perjuangan. Anak-anak Allah yang mentes adalah mereka yang mau setia berproses, mau mendengar
dan melakukan kehendak Tuhan serta mengandalkannya sehingga dimampukan melewati setiap proses yang harus dilalui. Perlu diingat pula bahwa tujuan gandum itu menjadi mentes adalah berguna bagi banyak orang sebagai bahan pangan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini hendak mengingatkan kita semua agar kita juga tidak jatuh dalam kesombongan diri. Sebagai anak-anak Allah, mentang-mentang kita ini adalah anak-anak Allah, kemudian kita menjadi sombong. Namun, agar hidup kita itu juga bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita setia dalam setiap proses kehidupan kita masing-masing. Terlebih saat ini kita semua berada dalam tantangan hidup yang sama, penderitaan yang sama terkait dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, yang perlu kita lakukan ialah mari kita tetap setia untuk taat melakukan protokol kesehatan. Kita tetap sabar, tekun mengerjakan tugas kita. Terlebih bagi anak-anak yang saat ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Semangat mengerjakan tugas dan semangat untuk kita semua di dalam karya, di dalam kreativitas kita masing-masing. Dan kita juga diajak untuk tetap peduli dengan orang lain melalui berbagai macam cara. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, maukah kita belajar menjadi gandum yang mentes? Maukah kita menjadi gandum yang mentes? Setialah berproses karena pertolongannya ada untuk kita semua. Amin. Bersama kita memasuki saat hening. Ya Allah, kami menyadari bahwa kehidupan kami banyak sekali diwarnai oleh berbagai macam hal, termasuk tantangan yang harus kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon berkat dan pertolongan-Mu ya Allah. Kami bersama-sama diajarkan saat ini bagaimana kami sebagai anak-anak Allah memiliki jati diri yang terus menampakkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Untuk itu kami memohon berkat dan pertolongan Roh Kudus menguatkan kami semua agar kami menjadi gandum yang mentes. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.